aktivis media sosial dari kalangan pribumi mulai dibungkam satu persatu oleh budak keturunan imigran. Ini adalah fakta bahwa pemerintah kita lemah dan negara sudah kalah dengan preman berjubah agama. Lagi-lagi tindakan persekusi yang dilakukan oleh budak keturunan imigran yang sasarannya merupakan para aktivis media sosial dari kalangan pribumi kita kembali terjadi dan gerombolan mereka begitu ugal-ugalan dalam usahanya untuk membungkam suara masyarakat pribumi kita. Dalam waktu yang sangat berdekatan saja, sudah ada 3 kali tindakan persekusi oleh gerombolan mereka terhadap orang-orang yang begitu kritis dalam mengcounter narasi tuan majikan mereka. Hal ini patut dicurigai bahwa memang ada sebuah upaya yang terstruktur untuk membungkam suara masyarakat pribumi kita yang berani bersuara. Yang tentunya komando tersebut kita duga berasal dari kelompok keturunan imigran Yaman yang memerintahkan kepada semua pengikutnya untuk membungkam suara masyarakat pribumi kita yang berani bersuara melawan mereka. Sudah sering kali kita bersuara bahwa gerombolan keturunan imigran yang satu komando di bawah Imam Jumbo Petamburan merupakan gerombolan yang benar-benar telah memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat pribumi kita. Doktrin yang selalu mereka gembar-gemborkan kepada pengikutnya sehingga para pengikutnya begitu militan dalam mengkultuskan mereka adalah doktrin yang selalu mereka gembar-gemborkan bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi tercinta, yang mana ketika umat tidak mau memuliakan mereka maka neraka jahanamlah tempatnya karena tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Doktrin-doktrin semacam inilah yang terus mereka gembar-gemborkan. Padahal jelas menurut kitab nasab abad ke-5 dan 6 Hijriah, datuk mereka Ubaidillah bukan putra Imam Ahmad bin Isa. Artinya, pengakuan mereka sebagai keturunan baginda Nabi tercinta patut diuji lebih dalam lagi kebenarannya. Namun bodohnya, masyarakat pribumi kita tidak sedikit yang terdoktrin, sehingga mereka begitu berlebihan dalam memuja dan juga sangat militan ketika membela tuan majikan mereka. Kebodohan mereka yang sudah terdoktrin sepenuhnya oleh para keturunan imigran inilah yang kemudian kita curigai dimanfaatkan oleh sang tuan majikan dengan menggerakkan mereka secara terstruktur untuk membungkam satu persatu suara masyarakat pribumi kita yang selama ini sangat kritis dalam mengcounter paham berbahaya mereka. Kebodohan kaum pribumi yang sudah terdoktrin para keturunan imigran inilah yang tentu membuat kita semua resah karena mereka sudah terang-terangan berusaha membungkam satu persatu suara saudaranya sendiri masyarakat pribumi Nusantara demi membela sang majikan yang hanyalah warga keturunan pendatang. Apa namanya kalau bukan gerombolan manusia-manusia bodoh mempersekusi saudaranya yang sesama bangsa pribumi dengan alasan kritikannya dianggap tidak beretika dan dianggap cenderung menghina tuan majikannya. Jika kita bangsa pribumi menyebut Bahar Smith bodoh dianggap tidak beretika, apakah tuan majikan mereka yang membodoh-bodohkan ulama pribumi kita mereka anggap beretika? Apakah mereka menganggap bahwa status tuan majikan mereka yang katanya keturunan Nabi kemudian membuat tuan majikan mereka bebas menghina ulama pribumi kita dengan sesuka hati mereka? Pemahaman agama macam apa ini? Dalam hal ini saja mereka para budak keturunan imigran yang kerjaannya mempersekusi masyarakat pribumi kita sudah sangat nampak kebodohannya. Dan kebodohan yang paling parah dari gerombolan mereka adalah mau-maunya dibodohi bangsa keturunan imigran untuk membungkam satu persatu suara masyarakat pribumi kita yang selama ini begitu lantang dalam melawan tuan majikan mereka. Wong Deso saya kira sedang mengamalkan ajaran dari Maulana Habib Bahar dan Maulana Habib Rizik. Kok bisa nggak terima? Habib Bahar kalau nggak cocok terhadap sesuatu langsung. Bukankah itu yang diajarkan oleh beliau-beliau itu? Lalu kenapa para pendukungnya marah gitu loh ketika ada orang yang sedang mengamalkan ajaran beliau? Kenapa marah? Sekali lagi janganlah diulangi lagi, apalagi kata-kata yang menghina kepada para habib. Kalau cucu Nabi menggoblok-goblokkan kiai boleh. Kalau Pak Baidowi bukan cucu Nabi, maka nggak boleh membodoh-bodohkan Habib Bahar. Orang pribumi bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Batal puasanya. Kalian kan selalu berbicara, teriak-teriak. Ini rejim ini anti kritik, otoriter, segala macam. Ternyata pendukung-pendukung kalian yang anti kritik. Yang anti kritik itu siapa sebetulnya? Masa kalian bebas mengkritik, kita nggak boleh kritik balik? Kasihan para aktivis media sosial sekarang. Sudah pada takut akhirnya.
aktivis-aktivis medsos sekarang takut sama ormas-ormas ekstrim, ormas-ormas Islam yang ngakunya cucu Nabi lagi, pengikutnya cucu Nabi. Sekarang aktivis medsos sudah mulai pada takut, Pak. Takut dipersekusi sama kayak si Baidong. Kita dari ormas Islam itu nggak cuma satu dua, itu banyak. Dan antum seperti ini banyak yang nggak terima. Ini dari Jogja, itu dari kandang Jawara udah 400 orang siap ke Kebumen. Belum dari FJI, dari GPK-nya itu masih banyak yang mau kesini, tapi ana stop karena kita mau tabayun sama antum. Kita mau membenarkan antum lah kalau masih bisa dibenarkan. Rasional gak sih? Kan itu yang selalu diteriakan, kritik. Bukan tajam, kalau Habib Bahar sedang mengkritik orang lain yang berbeda itu tajam. Termasuk kepada Gus Puan Pleren kemarin ketika Habib Bahar mengkritik Cahlon Murokab. Apa tidak gagah itu kritikan? Bodoh. Lalu dibahas oleh orang lain dengan goblok. Bodoh dibalas goblok, ya sama-sama. Kalau mengatakan ini goblok tidak beretika, apakah bodoh beretika? Mudah-mudahan Bapak-bapak Polri peka akan ini semua. Paham kondisi yang saat ini dialami oleh para aktivis yang mau digembosin satu persatu, Pak. Kasihan, Pak. Mereka sedang melakukan bela negara tanpa disumpah dengan jabatan, tanpa disumpah dengan pangkat. Tidak ada sumpah-sumpahan, Pak. Sumpahnya lillahi ta'ala karena Allah. Ini seperti ada pembiaran loh. Bapak-bapak Polri bisa apa? Apa menunggu pribumi perang dulu? Pemerintah kenapa nggak atur regulasinya bagi kelompok-kelompok ini? Kelompok-kelompok ekstrim ini kalau ada regulasinya bisa ditangkap satu-satu. Bapak polisi nggak bisa apa-apa kan? Nggak bisa tangkap kan? Karena apa? Nggak ada regulasinya kan? Mau sampai kapan? Sudah sering kali kita bilang bahwa pemerintah kita memang sangat lemah dalam mengatasi hal ini semua. Negara seolah-olah kalah dalam menghadapi gerombolan mereka yang begitu arogan membungkam satu persatu suara masyarakat pribumi kita yang berani mengkritik tuan majikan mereka yang hanya keturunan pendatang. Kita juga sudah pernah bersuara kepada Gus Yakut, Menteri Agama kita, supaya beliau keluar saja jika tak mampu membuat pemerintah bertindak tegas terhadap gerombolan mereka. Beliau ketika fokus menjadi panglima tertinggi Banser NU begitu terlihat sangat garang dalam menghadapi gerombolan mereka. Namun ketika beliau masuk dalam pemerintahan, beliau malah seperti macan yang kehilangan taringnya. Dan jika sudah demikian, jika kita sudah benar-benar putus asa dan kehilangan harapan terhadap negara yang ternyata sangat lemah sehingga tak mampu melindungi masyarakat pribumi kita dari manusia-manusia bodoh yang telah terdoktrin oleh paham yang disebarkan warga keturunan pendatang, maka sungguh hanya ada satu jalan untuk menghentikan kearoganan mereka terhadap bangsa pribumi kita. Terus suarakan apa yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman yang menemukan kejanggalan besar bahwa para keturunan pendatang dari Yaman ternyata nasabnya terputus dari baginda Nabi tercinta. Suarakan terus apa yang sudah kita ungkapkan sehingga suara kita umat yang ada di bawah ini didengar oleh para ulama kita, sehingga para ulama kita akan bersikap menguji secara ilmiah apakah benar para keturunan pendatang Yaman merupakan benar keturunan dari Rasulullah. Hanya inilah jalan satu-satunya untuk membendung kearoganan mereka terhadap bangsa pribumi kita. Karena jika terbukti kalau mereka bukan keturunan Nabi, maka tak akan ada alasan lagi bagi mereka untuk gembar-gembor membodohi masyarakat kita bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi tercinta. Dan jika seandainya mereka terbukti sebagai keturunan dari Rasulullah karena Ubaidillah datuk mereka terbukti sebagai putra dari Imam Ahmad bin Isa, maka para keturunan pendatang tersebut juga harus bijaksana. Mereka juga harus mengakui secara sah bahwa para ulama pribumi kita yang terbukti sebagai Suriat Wali Songo juga merupakan habaib Suriat dari Rasulullah, sehingga pada akhirnya masyarakat pribumi kita akan bersikap lebih netral terhadap para ulamanya, tidak lagi menganggap ulama pribuminya sebagai ulama KW2, karena baik ulama dari keturunan pendatang maupun ulama pribumi Nusantara merupakan ulama yang sama-sama keturunan dari baginda Nabi tercinta.